warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nazaria. Ini adalah kartu ujian kinerja. Saya dari SMP Negeri 3 Muara 3, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran pada kelas 8 untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Dengan materi tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan submaterinya, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat, Guru. Alhamdulillah, sampai hari ini masih diberikan kesehatan. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Nah, silakan dimati. Terus ya, doa dimulai. Nah, baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Aurazila, Ada, Bu. Citra Epayana, Dina Akmalia, Mutia Rahmi, Misra, Dimati. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi kita, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Silakan keluarkan buku cetak kalian dan ke buku pelajaran kalian. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila bersama-sama. Nah, silakan berdiri. Duduk kembali. Jadi untuk menambah semangat kita hari ini, semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita masih semangat belajar. Nah, jadi setelah proses pembelajaran nanti, kalian diharapkan mampu untuk mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian kalian diharapkan mampu untuk mendeskripsikan arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia. Sudah belajar di rumah? Nah, baiklah. Untuk mengetahui pengetahuan dan juga pemahaman kalian tentang materi baru hari ini, kita latihan dulu ya. Silakan dikerjakan.
kedudukan dan juga fungsi Pancasila. Kemudian coba perhatikan handphone yang aku bagikan ini. Jadi materi kita hari ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Kira-kira setelah kalian mempelajari materi ini di rumah ataupun membaca sekilas tentang materi baru pembahasan kita hari ini, kira-kira masih ingat apa itu Pancasila? Ada yang ingin menjawab? Silakan Misra. Ya, Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu dasar negara? Dasar negara itu adalah fondasi ataupun dasar berdirinya negara Indonesia, di mana para pendiri negara terdahulu mereka memutuskan ataupun menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Apa alasannya? Karena Pancasila itu merupakan karakteristik yang mewakili seluruh warga negara Indonesia. Jadi semua karakteristik yang ada pada bangsa Indonesia semuanya tercermin dalam sila-sila Pancasila, di mana sila pertama yaitu ketuhanan Yang Esa. Kemudian sila kedua, kemudian sila ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi kelima sila tersebut semuanya sudah mewakili tiap-tiap karakteristik dari warga negara Indonesia yang menjadi dasar dan juga peraturan untuk mengatur berbagai tingkah laku masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian istilah Pancasila ini pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama negara Indonesia pada sidang BPUPKI yaitu pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, di sini sidang pertama BPUPKI di mana Insinyur Soekarno menawarkan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama dengan Pancasila. Ini sidangnya dilaksanakan pada 1 Juni tahun 1945. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Ini berkaitan dengan pengamalan sila-sila Pancasila dalam berbagai aspek di depan. Yaitu dimulai dari hal yang terkecil dan juga sederhana, bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Coba perhatikan gambar yang pertama. Pada saat akan ke sekolah, apakah kalian berpamitan kepada orang tua? Ya. Nah, itu otomatis kalian sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, di mana kita membiasakan untuk taat ataupun menghormati orang tua, kemudian berbakti kepada orang tua. Makanya dengan membiasakan diri di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat, otomatis kita sudah terbiasa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Makanya kadang-kadang kita tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari bahwa kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kemudian kita sudah tahu mana perbuatan ataupun tindakan yang sesuai dan yang tidak sesuai. Yang sudah sesuai dengan nilai Pancasila itu silakan kalian lanjutkan dan kalian terapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian apabila ada yang tidak sesuai, coba mulai sekarang dihindari ataupun dicegah untuk tidak mengulang kembali perbuatan ataupun tindakan
kebanyakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembahasan berikutnya yaitu fungsi dan juga peranan Pancasila. Yang pertama sekali, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ini berfungsi sebagai bangsa Indonesia itu harus hidup dalam jiwa Pancasila. Bagaimana cara kita bertingkah laku, cara kita bersikap itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berfungsi sebagai ciri khas ataupun karakteristik khusus ataupun ciri unik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia di mana tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di mana segala hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat itu semuanya bersumber pada Pancasila. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Walaupun yang menetapkan Pancasila adalah lembaga PPKI, akan tetapi itu sudah mewakili suara dari bangsa Indonesia untuk menyetujui dan juga menyepakati bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Otomatis kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa mempertahankan dan juga menjalankan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dengan cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, di mana seluruh cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia itu semuanya ada dalam nilai-nilai Pancasila, dimulai dari sila pertama sampai sila kelima. Kemudian dipertegas dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang terdapat pada alinea keempat. Di mana pada alinea keempat yang terakhir tersebut, di situ selain tercantum cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, juga memperkokoh posisi Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila adalah sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat kita melaksanakan kehidupan ketatanegaraan dan juga dalam berbagai aspek kehidupan yang lainnya, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya, semuanya juga harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan bangsa, di mana dalam skema pembangunan bangsa Indonesia semuanya berpedoman kepada Pancasila yang merupakan sebagai dasar negara Indonesia. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada, Bu? Nah, silakan dimati. Apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap nilai Pancasila di sekolah? Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Nah, silakan Dina. Solusi yang bisa saya berikan untuk menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila saya ini jika masyarakat lebih peduli pada dirinya sendiri adalah melayani PPKM dengan baik dan benar. Iya, bagus. Ada yang lain? Ada Rizka? Membaca dan memahami sejarah bangsa Indonesia. Ada yang lain? Nah, yang lainnya? Saya, Bu, Nah, silakan Misra. menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui kegiatan seperti upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan. Iya, benar sekali jawaban dari kalian semua. Di mana untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah bisa kita lakukan dengan hal-hal yang pertama sekali dengan belajar pelajaran PPKN dengan serius, kemudian mempelajari dan juga memahami sejarah bangsa Indonesia, kemudian mengikuti upacara bendera dengan hikmat, dengan serius, kemudian bisa juga dilakukan dengan hal-hal yang lainnya. Yang terpenting, bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran terhadap nilai-nilai
Pancasila tersebut yang sangat penting sekali. Karena dengan kita mencintai tanah air, otomatis kita akan mempertahankan Pancasila dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok, di mana nanti kalian silakan untuk mendiskusikan bagaimana peran orang tua di lingkungan keluarga, kemudian bagaimana peran guru di lingkungan sekolah, dan juga bagaimana peran tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat dalam menerapkan dan juga menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dan dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Silakan kalian duduk dalam kelompok. Baiklah, aku akan membagikan kalian ke KPD. Nah, silakan diperhatikan, kemudian dibaca dan dicermati dengan baik. Silakan kalian kumpulkan informasi sebanyak mungkin, baik dari buku paket, kemudian dari handout, dan juga bahan-bahan ataupun dari sumber-sumber yang lain yang sesuai dengan pembahasan kita hari ini. Kemudian nantinya setelah kalian mengumpulkan informasi tersebut, olah informasi tersebut, coba kalian konfirmasikan dengan kawan-kawan sekelompok kalian informasi yang telah kalian kumpulkan, kemudian baru selesaikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, nantinya setelah kalian mengumpulkan dan juga mengolah informasi tersebut, silakan buat laporan, kemudian laporkan di depan kelas. Itu kelompok 1. Itu tugas kalian, silakan diskusikan peran orang tua di dalam lingkungan keluarga. Bagaimana cara dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Kemudian di kelompok 2, di lingkungan sekolah, itu peran guru. Kemudian yang di kelompok 3 itu peran dari tokoh masyarakat dalam membentuk karakteristik ataupun penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, silakan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Silakan dipresentasikan hasil laporan yang telah kalian buat di depan kelas. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Rizka Akira dan teman saya Mutilawati Sherina Nurianti. Kami dari kelompok SA akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang peran orang tua dalam pengamalan sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga. Penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dapat dimulai dari hal yang sederhana dan dari lingkungan yang kecil. Usaha membiasakan diri menerapkan sikap luhur Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Dalam keluarga, seorang anak mengalami proses pertumbuhan fisik dan kepribadian. Penanaman nilai-nilai Pancasila pun diperkenalkan oleh orang tua. Sejak dini, anak dapat diberikan berbagai teladan tindakan dalam bertindak dan berperilaku. Peran orang tua yaitu memberikan teladan kepada anak yang merupakan sarana yang dapat mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dimulai dengan menanamkan agama dengan menyimpan secara langsung mencerminkan nilai Pancasila. Sebagai ini praktis dalam kehidupan, menumbuhkan sikap saling menghormati kepada anggota keluarga yang lebih tua dan menumbuhkan sikap gotong royong. Ketiga, ketika menjalankan pekerjaan rumah. Selain itu, orang tua juga hendaknya memberikan bentuk keteladanan yang menunjukkan nilai luhur Pancasila lainnya, seperti saling membantu dan menolong, bermusyawarah, menghargai pendapat, serta adil dalam hal hak dan kewajiban dalam negara keluarga. Berikut beberapa penerapan Pancasila yang dapat dilakukan tiap anggota keluarga dalam lingkungan keluarga, yaitu sebagai berikut: beribadah bersama-sama anggota keluarga, berbakti kepada orang tua. Sila 1. Orang tua menyayangi dan mendidik anak-anak, saling membantu sesama anggota keluarga yang mengalami kesulitan, mengerjakan tugas rumah bersama-sama, ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga, bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Hanya ini yang saya sampaikan. Baiklah, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Silakan dari kelompok 2. Mengapa pendidikan terhadap anak dimulai dari keluarga? Silakan ditanggapi. Karena pendidikan pertama anak diterima dari orang tua. Orang adalah guru pertama anak. Silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Dumasi dan teman saya Dina Kemania, Indonesia dan Alhamdulillah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang peran guru dalam pengalaman sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah. Penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dapat dimulai dari hal yang sederhana dan dari lingkungan yang kecil. Usaha membiasakan diri menerapkan sikap luhur Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, dapat di lingkungan sekolah oleh guru. Dalam pendidikan dasar di sekolah, peran guru sangat besar dan dominan. Nilai-nilai Pancasila dapat dibangun dan ditumbuh kembangkan melalui proses pengajaran di sekolah. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui mata pelajaran yang berhubungan dengan pendidikan Pancasila. Pancasila menjadi salah satu kurikulum yang senantiasa harus ditanamkan di dalam lingkungan sekolah, serta ditunjukkan dalam pendidikan karakter para peserta didik di lingkungan sekolah, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi atau universitas. Nilai-nilai Pancasila juga dapat diwujudkan melalui program pembiasaan pengembangan budaya di lingkungan sekolah, seperti budaya 5S, yaitu senyum, salam sapa, sopan, dan santun. Hal tersebut dapat dilakukan untuk menanamkan sikap saling menghormati dan saling menghargai antar warga sekolah, baik terhadap guru maupun terhadap sesama siswa, serta mengukur asas kesetiakawanan sosial dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Berikut beberapa pengalaman Pancasila yang dapat dilakukan setiap individu dalam lingkungan sekolah.
berdoa sebelum memulai pembelajaran, menghormati teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing, menolong teman yang kesulitan belajar, belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah, menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah, tidak membeda-bedakan teman maupun guru karena kondisi fisik, menjaga kekompakan dan kerukunan dengan teman di sekolah. Berikut beberapa perilaku yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila di sekolah. Tidak ikut berdoa bersama-sama melanggar tertib. Berikut hasil presentasi kami. Ada yang ingin memberi tanggapan? Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 2, dipersilakan. Lain dari peran guru, bagaimana cara mewujudkan nilai-nilai Pancasila di sekolah? Silakan kelompok 2 untuk menanggapi jawab tanyaan dari kelompok 1. Nilai-nilai Pancasila diharapkan diwujudkan melalui program pembiasaan kebanggaan budaya di lingkungan sekolah seperti budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santunan tersebut dilakukan untuk menanamkan mereka saling menghormati dan saling menghargai antar warga sekolah baik terhadap guru maupun terhadap sesama siswa serta memupuk rasa setia kawanan sosial dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Misra dan teman saya Triana, Rahmi dan Anita. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengamalan sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dapat dimulai dari hal yang sederhana dan dari lingkungan yang kecil. Usaha membiasakan diri menerapkan sikap luhur Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, dapat dilakukan dengan masyarakat. Nilai Pancasila dapat dibangun, ditumbuh, dikembangkan dan dipertahankan melalui berbagai organisasi di lingkungan masyarakat seperti RT, RW dan karang taruna. Pergaulan individu dalam satu komunitas masyarakat hendaknya perlu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Seorang anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya berada di lingkungan keluarga di masyarakat. Oleh karenanya pendidikan dalam masyarakat menjadi amat penting. Pergaulan dengan masyarakat luas akan cukup. Waktunya istirahat. Terhadap menentukan sikap dan berbeda seorang anak. Jika seseorang akan bergaul, maka akibatnya akan terus dibawa hingga sampai dewasa. Masyarakat hendaknya turut serta memiliki adil, tanggung jawab dalam proses menentukan sikap dan perilaku anak, serta menanam nilai luhur Pancasila. Masyarakat bisa ikut ambil bagian dalam memberantas penyakit-penyakit sosial yang terjadi tidak sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial. Berikut beberapa penerapan Pancasila yang dapat dilakukan tiap anggota keluarga dalam lingkungan masyarakat, yaitu ikut salat berjamaah di masjid, bergotong royong membersihkan lingkungan, menghormati orang yang lebih tua, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Ada. Silakan. Apa yang akan kalian lakukan jika ada anggota masyarakat yang melanggar nilai-nilai Pancasila? Bisa dengan memberikan nasihat ataupun menegur secara baik-baik. Jadi berhubung karena tidak ada yang bertanya lagi, silakan tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Jadi sedikit kesimpulan Ibu ambil dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok 3, di mana penerapan nilai-nilai Pancasila bisa
kita lakukan bisa kita lakukan di lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat dengan kita melakukan hal-hal yang kecil dan juga hal-hal yang sederhana. Oleh karena itu, marilah sama-sama mulai sekarang dan seterusnya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sehingga kehidupan kita nantinya bisa tentram, nyaman dan juga harmonis. Nah, jadi karena presentasi sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing untuk pembelajaran hari ini. Silakan ada yang ingin membantu ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan dimati. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman dalam pengaturan kehidupan kenegaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Ada yang lain? Silakan Misra. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengacu makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati dalam Pancasila. Yang lain? Silakan Dina. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup antara lain membentuk identitas atau jati diri bangsa, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial, memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya hingga pertahanan, keamanan dan sebagai sarana pemersatuan bangsa dan negara. Baik, terima kasih karena sudah membantu ibu menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ibu ingin mengetahui sejauh mana perkembangan pengetahuan dan juga pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita hari ini setelah kita melakukan proses pembelajaran. Nah, untuk itu ibu akan membagikan soal latihan terlebih dahulu. Silakan ini dijawab. Kemudian jangan lupa tugas hasil laporan kalian untuk dikumpulkan. Silakan kumpulkan. Untuk menutup pertemuan pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan membaca doa bersama. Silakan dimati. Untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa juga. Jadi semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.